Tol IKN Nusantara terus dikebut pengerjaannya pasca pemilu 2024 berakhir. Tol ini adalah bagian dari proyek strategis pemerintah tahun 2024, sebab tol ini akan berperan penting untuk pengembangan kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Ini adalah situasi terkini tol IKN dan kita bisa menyaksikan betapa masifnya pengerjaan proyek tol ini. Rancangan yang megah membuat pengerjaan tol ini membutuhkan proses yang panjang dan rumit. Ditambah lagi kontur tanah Kalimantan Timur yang seringkali tidak stabil karena penurunan permukaan dan pergerakan tanah yang sering terjadi di Kalimantan. Hal ini membutuhkan studi teknik yang lebih presisi dalam memperhitungkan ketahanan tol yang diharapkan bisa mencapai hingga ratusan tahun. Hal ini menjadi lebih rumit karena lintasan tol harus melewati jalur laut dan rawa Kalimantan, serta membelah hutan Kalimantan Timur yang ada di daerah Pulau Balang menuju kota Balikpapan dan Bandara Sepinggan. Mengingat fungsi tol yang sangat kritikal, maka pemerintah sedang memusatkan pembangunan di sektor ini untuk bisa secepatnya digunakan dalam percepatan akomodasi transportasi dan mempermudah pergerakan pemerintah sebagai pemegang kendali mega proyek ini. Bukan hanya itu saja, infrastruktur merupakan salah satu main device dalam pengembangan ekonomi untuk kehidupan modern, di mana segala sesuatu membutuhkan kecepatan, kenyamanan, dan efektivitas. Saat ini kita bisa menyaksikan langsung di mana peralatan-peralatan berat yang sedang bekerja di berbagai titik yang ada di kawasan proyek IKN Nusantara. Hal ini tentu saja menambah keuntungan bagi masyarakat karena pengaruhnya terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan yang pastinya akan mempekerjakan puluhan ribu karyawan yang ahli di bidangnya masing-masing. Dampak lain dari proyek ini adalah perputaran keuangan yang semakin meningkat di sekitaran proyek, sehingga usaha kecil dan besar bisa merasakan dampaknya. Hal ini sangat nyata terlihat di wilayah ini, dengan fakta di lapangan di mana semakin banyaknya usaha-usaha besar dan kecil yang dibuka di sekitaran proyek, sekalipun tentu saja akan menyebabkan semakin melambungnya harga tanah di Balikpapan, Samarinda, dan Penajam sekitarnya. Kita bisa melihat banyak ruko yang tadinya mangkrak bahkan kosong tanpa penghuni, namun sekarang berangsur ramai kembali, dan ini pun akan menambah lapangan kerja dan semakin terbuka luas terlebih untuk pekerja swasta seperti kuliner, konstruksi, dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Kekuatan keuangan pemerintah untuk membangun tol ini memang belum bisa dipastikan terukur secara hitungan parsial. Namun mengingat semakin dibukanya jalur investasi untuk pengusaha lokal maupun asing, maka sudah bisa dipastikan bahwa proyek ini akan semakin nyata dan bisa terrealisasikan setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Dan saat ini kita bisa melihat beberapa investor lokal yang melaburkan dananya untuk pembangunan gedung-gedung swasta seperti mal, hotel, rumah sakit, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Hal ini semakin meyakinkan kita bahwa mega proyek IKN Nusantara sangat nyata dan perpindahan ibu kota secara sah sudah di depan mata. Roda pemerintahan tadinya dijalankan dari Jakarta akan berpindah ke Kalimantan, sehingga hal ini mengubah poros pemerintahan dan kiblat pengembangan masyarakat berpindah ke Kalimantan Timur. Sehingga hal ini tentu saja akan membuat masyarakat dari luar sudah melirik Kalimantan sebagai tempat kehidupan yang baru untuk masa depan.